Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali. Main catur itu permainan paling seru tapi paling senyap. Tetapi itu paling bisa menggambarkan bagaimana kontestasi 2024. Makanya mereka-mereka yang gegap gempita ya, yang teriak-teriak di acara-acara belum tentu menang ya, tetapi mereka yang senyap, sunyi, tapi penuh dengan ketekunan mengikuti proses itu yang menang. Dan Indonesia Leaders Talk mencoba jalan itu, Bang Haris Azhar. Kita komitmen sudah hampir 3 tahun ini ya, kalau dihitung 50 tahun, 50 pekan katakan, atau sebulan, setahun kita udah masuk tahun ketiga. Dan tanpa henti kita coba melakukan edukasi publik agar kita punya etika dan punya logika ya. Siapapun yang kita dukung yang punya integritas dan intelektualitas yang kuat sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Perjuangan itu tidak mudah. Mari luruskan niat lagi, betul-betul buat rakyat. Sudah saatnya oligarki dikalahkan, tapi jangan dikalahkan oleh oligarki lokal, oleh oligarki kecil yang aja oligarki besar. Tidak bisa. Harus ada koalisi dengan rakyat, koalisi dengan masyarakat sipil, koalisi dengan mereka yang betul-betul land of integrity, pulau integritas, jaga low cost-nya gitu. Betul jaga bagaimana kita ini pejuang ya. Jangan sampai di awal perjuangan ini kita menerima sumbangan bantuan dari yang tidak jelas. Semua transparan, akuntabel. Jangan kalah dengan berbagai tarikan oligarki yang caranya, gayanya itu melalui berbagai macam cara. Jadi secara umum Bang Aldi, untuk 2024 KPP Mas Anies tidak ada masalah. Kasus ini justru ujian konsoliditas dan ujian elektabilitas, tetapi tadi main catur itu harus betul-betul memikirkan berbagai hal dan dalam kesunyian, dalam kesenyapan, semata-mata membela rakyat dengan mengharap ridho Allah. Insya Allah KPP tidak akan memalukan. Yang pertama kandidasi dulu. Sesudah kandidasi ada kampanye. Nanti ada debat, ada banyak cara. Insya Allah kalau kita betul-betul lurus niatnya, semata-mata untuk menjaga dan menghadirkan keadilan sosial, kata Mas Anies, rakyat akan bersama KPP. Begitu Bang Aldi. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Terkait dengan salah satu agenda komitmen penegakan keadilan dan penegakan hukum dari Pak Anies Baswedan dan juga Koalisi Perubahan. Bagaimana kira-kira Koalisi Perubahan, partai-partai Koalisi Perubahan menyikapi ini? Di satu sisi penegakan hukum tetap harus kita jaga komitmen gitu ya. Dan kalaupun nanti suatu saat Pak Anies terpilih, juga kita minta juga komitmen penegakan hukumnya bukan cuma ke lawan politik, tapi juga ke siapapun termasuk ke partai pendukungnya. Dan di sisi lain juga kira-kira bagaimana rencana langkah-langkah dari partai koalisi ke depan menyikapi kasus ini, Pak? Yang pertama wajib ditegaskan dan saya mendorong dan terus bersuara, Mas Anies Baswedan benar diusulkan oleh gabungan partai politik Nasdem, PKS. Tapi sekali Anies Baswedan sudah jadi presiden, maka partai politik yang baik betul-betul mewakafkan Mas Anies semata-mata untuk rakyat. Boleh partai mendapatkan endorse dari Mas Anies saat kampanye, tetapi betul-betul keseluruhan proses penentuan kebijakan, penetapan proyek, dan lain-lain buat transparan, buat akuntabel, buat merit system. Anies Baswedan sendiri yang menegaskan dua, ya, kolaborasi dan meritokrasi. Kolaborasi artinya seluruh, katakan dari pusat sampai daerah, seluruh aparat menjadi pendengar yang baik, menggelar tikar, biar masyarakat yang menjadi kreator dan co-kreator. Tapi Pamong Praja, seluruh ASN, seluruh pejabat, seluruh aparat melayani. Betul-betul ada dinamika di masyarakat.
yang kecil dibesarkan, yang besar tidak dikecilkan, tapi dia harus lebih akuntabel, lebih punya tanggung jawab sosial. Nah, terkait dengan partai politik, ya tugas partai politik nggak usah sibuk cawe-cawe kepada presiden. Jadilah partai politik yang memiliki kaderisasi yang baik, kawat candra di muka, betul-betul melahirkan pemimpin yang punya ideologi dalam rangka membela masyarakat, melawan oligarki, melawan kemiskinan. 3 masalah kita, ada kemiskinan, ada kebodohan, dan ada oligarki, korupsi, dan lain-lainnya, maka itu harus betul-betul kita lawan. Yang kedua, kalau terhadap partai koalisi atau oposisi, tugas besar Mas Anies adalah segera keluar dari middle income trap countries. Pendidikan betul-betul diperkuat, ya, hukum makanya saya kepikir yang pertama itu penetapan Jaksa Agung, Mas Haris Azhar. Kalau perlu udah ada kontestasi apa Jaksa Agungnya Anies gitu loh. Siapa Kapolri? Kalau Kapolri masih agak susah ya, Jaksa Agung lah gitu loh. Jaksa Agung. Kalau di luar negeri itu calon Jaksa Agung di antara yang bisa dijual. Kalau saya 2, Menteri Pendidikan, Jaksa Agung, kalau mau ditambah 1, Menteri Keuangan. 3 itu harus mulai diangkat. Dan jangan beli kucing dalam karung. Bahkan kalau selalu saya bilang, Anies tuh mengumumkan capres-cawapresnya barengan, kebijakannya jelas, strategi anggarannya jelas, line up kabinetnya jelas. Nggak ada yang ditutup-tutupi, karena Anies bukan bekerja buat partai politik gitu. Anies bekerja buat rakyat. Nah, kalau buat rakyat dia transparan, dia tidak perlu takut untuk tersandera gitu. Dan saya melihat sampai saat ini Mas Anies Baswedan luar biasa, mampu menjaga integritas, menjaga fleksibilitasnya, tapi tetap tidak diokupasi. Jadi luar biasa, salah satunya di piagam kerjasama cawapres diserahkan kepada capres. Nah, itu buat saya satu titik balik yang baik. Tidak ada lagi petugas partai yang menentukan siapa, tapi 3 partai ini sepakat, walaupun tetap harus musyawarah. Kalau buat musyawarah, ini bab itminan, agar tenang semuanya. Dan itu adab yang baik. Buat leaders dan calon leaders, ayo terus tingkatkan diri secara etika dan logika, menjadi pribadi yang kontributif dan prestatif, dan insya Allah kita akan menjadi salah satu pemain utama dalam memajukan Indonesia. Karena sekali lagi, presiden penting, menteri penting, tetapi pemilik utama negeri ini adalah every single of WNI kita. Makin tumbuh kembang kita dengan etika dan logika yang kuat, dengan integritas yang kuat, intelektualitas yang kuat. Tambah satu yang paling utama, spiritualitas kita yang kuat, karena dasar integritas itu adalah keyakinan ada yang mengawasi, ada yang menjaga. Karena itu ILT selalu hadir untuk menyatukan seluruh pikiran-pikiran terbaik agar secara logika dan juga secara etika kita selalu ada di jalan yang benar.